Halo, perkenalkan saya Elizabeth Tuto. Di sini saya akan melakukan sosial eksperimen dengan tema remaja dan perundungan. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, kita harus tahu perundungan vs merundung. Kalau untuk perundungan sendiri itu mengganggu atau mengusik terus-menerus, menyusahkan ya istilahnya. Sedangkan merundung adalah menimpa dalam hal kecelakaan, bencana, kesusahan. Dalam pembulian atau perundungan tersebut ada cyberbullying dan cyberstalking, di mana itu pembulian dalam dunia maya. Jadi kayak contohnya komentar-komentar yang negatif yang bisa membuat kita stres atau mengganggu pikiran, menyakitkan hati. Ada juga pembulian di dunia nyata, di lingkungan sekolah, masyarakat, bahkan mungkin di keluarga. Nah, di sini ada teman saya Asan Pice, di mana dia salah satu korban pembulian di masanya. Oke, Pice, bisakah kamu menceritakan sedikit pembulian di masa itu? Ya baik. Jadi dulu pernah dibully waktu masih dari kanak-kanak lah sampai SMA, itu pernah dibully. Seingat saya waktu dibully itu sebenarnya masalah sepele saja, tapi lebih dampaknya lebih besar tuh pada apa, kayak saya contohnya macam saya kan biasanya peminum gitu, minum mabuk. Nah, jadi saya minum mabuk itu dari sejak kelas 2 SMA. Nah, di situ masyarakat atau orang-orang di lingkungan di situ paling tidak suka dengan saya. Karena tidak suka itu karena selalu ketika mabuk bawaannya tuh kayak rese-rese begitu. Selalu buat anak di masyarakat. Gitu ya. Iya. Jadi selalu dicap saya itu anaknya nggak baik gitu. Iya, anak nakal gitu ya. Terus itu tuh ke bawah sampai ke sekolah gitu, ke bawah ke sekolah. Nah, teman-teman saya juga kayak macam minder atau kayak macam tidak mau bergaul sama saya lagi karena dengar omongan dari masyarakat. Berawal dari masyarakat gitu ya. Nah, di situ teman semua menghindar dan akhirnya saya juga nggak terlalu pusing juga sih, kalau mau hindar aja. Teman kan bisa dapat banyak. Tapi kadang juga nama kayak buat nama keluarga kita gitu jelek. Karena mereka berpenilaian kita itu pada yang titik-titik buruk saja. Terus mungkin kayak nih, ketika kamu keluar rumah, kayak ada kata-kata yang mungkin tidak senang di hati gitu loh, kayak kata-kata menyakitkan hati. Itu pernah nggak sih kayak kamu mendengarnya sendiri? Kalau dengar sendiri sih jarang, tapi kata-kata gitu pasti tetap ada, kayak caci maki atau kata-kata kasar yang keluar dari mulut orang pasti tetap ada. Karena kalau di setiap kita buat onar begitu, bukan hanya satu orang saja yang merespon terhadap diri kita, tapi seluruh masyarakat. Apalagi komplek-kompleknya kan masih pedesaan. Iya, benar. Jadi salah satu orang yang cerita di sini pasti satu di kampung tahu lah kelakuan anaknya itu kayak gimana. Tapi kayak dampaknya kerasa kan, kayak mereka cerita ini kerasa kan dia sendiri. Iya. Kayak cerita kayak begini nih, kalau ketika kamu keluar rumah terus ada yang cerita begini-begini, atau mungkin ketika teman kamu bermain terus kamu mau bergabung terus nggak diterima, pernah nggak kayak gitu? Pernah tuh. Jadi kayak kita pernah main apa ya, main bola. Nah, itu benar mau di saat mereka lagi main, tapi karena lagi selama berapa waktu itu istirahat gitu mainnya. Terus saya bilang kan, bisa tidak saya main ikut bergabung. Nah, tapi ada beberapa anak itu yang kayak macam tidak suka sekali dengan saya karena tahu bilang
kelakuan saya atau macam begitu. Jadi takutnya di saat permainan kita sedang main, nah terus tiba-tiba kayak macam ada masalah dikit lagi itu saya pukul Oh karena iya jadi benar. mereka takut. Iya takut ya. Mm-mm. Tapi kayak ada kata-kata kasar nggak? Maksudnya kayak kata-kata sakit yang bikin kita sakit hati kayak, "Eh, kami nggak mau bermain sama kamu karena kamu begini-begini." Ada nggak sih kayak itu? Ada. Kayak dibully lah ya, istilahnya Iya, dibully kan ya kamu dirundung gitu loh, iya. iya. Itu kata-kata apa gitu sering yang kamu dengar? Banyak sih ada teman-teman yang sifatnya kayak gitu ada. Iya, ya, sering. Tapi itu bukan diambil dari faktor kayak macam bukan dia itu pemabuk jadi tidak bisa bilang tidak. Nah, Itu karena kayak macam dia ada masalah pribadi sama saya, kayak macam di sekolah itu saya suka kayak macam suka nyuruh-nyuruh dia atau kayak heeh. gitu, dia kadang nggak suka terus dia yang bermain sama teman-temannya duluan. Nah di situ saya minta, nah, karena dia tahu kelakuan saya begitu takutnya ntar nanti saya buatin dia kayak gitu lagi. Heeh. Jadi Jadi dia tidak mau. kayak mengusik terus-menerus gitu Nah, ya. Jadi kayaknya di sini ceritanya itu dibully sama Anda membuli dia nih. iya Iya, sama-sama bully iya sih. sama-sama. Iya sih Iya sebenarnya kan? tuh Karena kalau setiap orang yang membuli itu pasti yang korban yang dibully juga pasti tidak pasti akan duduk iya. dia juga pasti akan respon kembali. Ada korban yang memang benar-benar dibully dan terus diam ya, tetap diam. Tapi ada juga yang membela gitu, Iya, membela diri sendiri. Tapi harus diketahui kalau untuk di daerah kami ya, daerah timur gitu. iya, Terkait dengan kasus pembulian begini sering jarang ya di daerah kita. jarang. Iya, kalau soal pembulian lebih ke daerah luar kota, mungkin di luar negeri sering kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan korban sosial eksperimen pembulian juga agak susah Susah. sih, iya. Cuman ya karena ini ya termasuk tetangga Iya. saya. Karena iya sih, Iya. karena di sana siapa sih yang mau bully? Di sana dari faktor ekonominya mungkin begitu juga. Dia lihat dari sisi keluarganya yang lemah, bilang ini nggak bisa beli. Kayak dulu pernah tuh gara-gara pinjamin pulpen di sekolah kan, Heeh. harus juga anak masa pulpen harga 2.000 saja tidak bisa beli. Nah, Iya. tapi bukan tidak pernah bisa beli, temanya lupa Iya, dibawa lupa. ke sekolah. Sebenarnya kasus pembulian di daerah kita itu kecil ya, masalah kecil. Iya, masalah kecil. Tapi ya termasuk itu mungkin di daerah luar negeri mungkin itu masalah kecil, tapi di daerah kita mungkin itu sangat-sangat mempengaruhi juga ya, mempengaruhi batin kita kayak gitu-gitu. Terus apa sih yang bisa membuat kamu bertahan dalam situasi itu kayak gitu? Kayak mungkin ada dukungan dari keluarga yang Iya, teman bisa bilang menyemangatin gitu loh, ya udah nggak usah dengerin kata-kata mereka gitu, ada nggak sih gitu? iya. Jadi kalau gitu pasti ada, kalau motivasi atau dukungan itu pasti tetap ada. Tapi dia berlari ke apa kayak macam tipe bullynya itu kayak gimana. Jadi, kalau untuk dari masalah sekolah kayak dengan teman-teman sih itu tidak terlalu jadi masalah besar-besaran, tidak. Lebih ke kalau macam minum mabuk itu. Nah, itu di situ kayak nama saya itu tercoreng gitu. Namanya saya kotor. Jadi di situ orang tua yang selalu memberi dukungan itu dari orang tua. Orang tua, orang terdekat ya. Iya. Tapi kebanyakan tunggu ya, kebanyakan kalau soal perilaku kita yang kurang baik di masyarakat seperti minum mabuk, itu kebanyakan kayak orang-orang di atas kita yang sering membuli kita kan, kayak sering menegur. Bukan teman sebaya kita, karena di saat itu mungkin ada teman sebaya kita juga mengikuti melakukan hal yang sama juga. Hal yang sama gitu loh. Jadi kebanyakan tuh orang-orang dewasa Orang ya. dewasa Orang dewasa. kayak ada kakak-kakak gitu kan. Iya, orang-orang Tapi kalau dewasa. pribadi saya itu paling banyaknya tuh dari orang tua. Orang tua. Karena orang tua saya itu kan kayak macam ayah saya itu guru, jadi dicap kayak macam namanya guru. Oh iya benar. Jadi takutnya bilang itu anak bapak, guru. Iya, anak guru kok kelakuannya kayak gitu. Apa di rumah tidak ada kasih didikan atau begitu kan? Iya, benar. Jadi mengganggu ya. Pokoknya itu mengganggu. Sebenarnya kata-katanya kecil tapi mengganggu juga untuk kita. Berarti termasuk dampak terhadap keluarga kayak gitu ya. Maksudnya nama orang tuanya jadi dari situ dibawa-bawa gitu. Dari situ saya juga sudah mulai kurang. Tapi orang tua tuh selalu bilang tidak apa itu kok
itu kita punya masa kan. Masih mencari salah jati satu katanya diri. tuh iya mencari jati diri kita karena Iya, umur-umur masih gitu tidak apa nikmatin saja tapi jangan sampai yang lebih ke hal-hal yang Negatif, lebih lebih negatif buruk lagi ya, ya. lebih buruk lagi gitu ya. Berarti di sini pembuliannya tuh lebih ke apa ya, kata-kata ya yang menyakitkan, Iya, kata-kata. Tapi pernah nggak sih juga kayak kekerasan? iya pernah Pernah kamu mungkin kamu saat itu iya saat di kekerasan saat iya pernah kekerasan. ngalami juga tuh itu di masyarakat lah. Itu juga sama halnya mabuk juga rese gitu. Iya. Nah, dibully terus itu ada masyarakat yang bilang kau kita sudah pernah tegur ulang-ulang tapi kelakuan kamu tetap kalau mabuk kayak gini. Terus dipukul tapi karena saya juga orangnya keras kepala begitu kan. Nah dia ngomong, saya juga langsung balik respon gitu. Iya. Jadi di situ di saat adu argumen gitu saya dikeroyok pukul. Di sampai bekas luka semua juga ada. Masih ada ya, Masih masih. Iya deh, kayaknya itu di masa itu kayaknya sakit banget ya itu ya. Sakit itu sampai sekarang itu orangnya juga saya masih Dendam gitu ya, masih tapi dendam. dendam sudah tidak lagi. Sebenarnya saya yang salah ya. Iya, benar sih sebenarnya itu Karena pengaruh kamu yang alkohol salah. atau apa gitu kan. Makanya motivasi atau dorongan orang itu memang benar. Iya. Baik sih buat kami. Tapi tergantung dari kita bagaimana kita bisa menerima motivasinya. Mungkin ada pesan yang bisa diberikan untuk adik-adik atau teman sebaya kita dari kamu, pesan gitu. Ya baik untuk adik-adik dan kawan-kawan yang seumuran dengan saya dan pernah mengalami hal sama seperti saya. Pesan saya, teruslah bergaul. Yang penting bisa mengendalikan diri Anda dan bisa membatasi diri Anda dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nikmatilah hidup Anda dengan pengalaman sebanyak-banyaknya karena ia takkan mengecewakan dirimu. Terima kasih, itu saja mungkin pesan dari saya. Oke, mungkin dengan pengalaman dari teman saya Asan PC, semoga bisa memberikan kita pelajaran, semoga bisa jadi pelajaran gitu ya. Amin, amin, amin. Amin. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih buat waktunya Asan PC yang sudah mau diwawancara ya istilahnya. Ya ditanya-tanya, bisa menceritakan juga pengalamannya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.